kampus Poltekkes Indonesia Stupa di sini kakak akan memberikan materi atau penyuluhan tentang karies atau lubang gigi. Adik-adik di sini adik-adik ada yang punya lubang gigi. Kakak akan mulai dengan materi kakak. Materi yang kakak bawakan tentang pengertian lubang gigi, faktor penyebab lubang gigi, gejala-gejala terjadinya lubang gigi dan pencegahan. Yang pertama, pengertian lubang gigi. Lubang gigi adalah masalah gigi berlubang, yaitu ketika gigi mengalami kerusakan serta pembusukan di bagian luar dan dalam. Kondisi ini merupakan permasalahan gigi yang dapat menyerang saraf. Yang kedua, faktor penyebab lubang gigi. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi seperti makanan manis dan lengket yang menjadi karena gigi lama-lama menjadi karies atau lubang gigi. Baik adik-adik, kalau sering mengkonsumsi makanan manis seperti permen, coklat, es krim, itu adik-adik jangan, setelah mengkonsumsi makanan tersebut, jangan lupa untuk menyikat gigi secara teratur. Yang kedua, kebiasaan buruk tidak menyikat gigi dengan teknik yang benar. Adik-adik di sini, adik-adik kalau tidak adik-adik menyikat gigi dengan teknik yang tidak benar akan menyebabkan lubang gigi. Sisa makanan akan lengket di gigi adik-adik dan akan menyebabkan lubang gigi. Adik-adik harus menyikat gigi secara teratur, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga, gejala-gejala terjadinya lubang gigi. Yang pertama, gejala yang pertama itu sakit gigi, gigi terasa sakit. Yang kedua, terlihatnya adanya lubang gigi. Yang ketiga, bau mulut yang tobat, makanan sering tersangkut gigi. Yang keempat, cara pencegahan gigi berlubang. Yang pertama, menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, sering mengonsumsi makanan yang berserat dan banyak mengandung air. Yang ketiga, kontrol kesehatan gigi secara berkala untuk anak-anak atau seperti adik-adik 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa 6 bulan sekali. Baik adik-adik, sekian dari materi kakak. Di sini kakak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Baik adik-adik, sekian materi dari kakak. Kakak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Jika ada yang belum jelas, adik-adik bisa bertanya kepada kakak. Jika adik-adik tidak ada yang ingin bertanya, kakak yang akan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik di sini siapa yang masih ingat tentang pengertian lubang gigi? Ya, dengan adik siapa? Perkenalkan nama dulu. Ya, adik-adik dia silakan menjawab. Apa itu lubang gigi? Karies gigi adalah masalah gigi berlubang, yaitu ketika gigi mengalami kerusakan serta pembusukan di bagian luar dan dalam. Kondisi ini merupakan masalah gigi yang dapat menyebabkan rasa. Baik adik-adik, terima kasih adik-adik ya atas jawabannya. Lubang gigi adalah masalah gigi berlubang, yaitu ketika gigi mengalami kerusakan serta pembusukan di adik-adik bagian dalam dan bagian luar. Jika adik-adik tidak adik-adik kebiasaan gigi yang sering menyikat gigi tidak teratur, itu akan menyebabkan adik-adik akan berlubang. Pertanyaan kedua, adik-adik siapa yang masih ingat tentang faktor penyebab karies gigi atau
Adik-adik Robert, silakan menjawab pertanyaan. Makanan yang dikonsumsi seperti makanan manis dan lengket yang menjadi karang gigi lama-lama menjadi karies lubang gigi. Ya baik, terima kasih adik Robert. Baik, faktor penyebab terjadinya karies gigi atau lubang gigi yang pertama itu makanan yang dikonsumsi seperti makanan manis dan lengket. Makanan manis dan lengket itu seperti coklat, es krim, permen, dan masih banyak lagi. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mengkonsumsi makanan yang manis, jangan lupa menyikat gigi secara teratur. Baik, pertanyaannya ketiga, adik-adik siapa yang masih ingat tentang gejala-gejala terjadinya lubang gigi? Baik, adik cantik nama siapa? Oh ya, adik Delisa. Ya. Ya, boleh. Pintar. Terima kasih adik Delisa atas jawabannya. Baik, kakak menjelaskan sekali gejala-gejala terjadinya karies atau lubang gigi. Yang pertama itu sakit gigi. Adik-adik juga adik-adik makan makanan yang manis, adik-adik lupa menyikat gigi. Adik-adik juga setelah konsumsi makanan jadi akan adik menyebabkan lubang gigi dan gigi adik-adik akan terasa sakit. Yang kedua itu bau mulut. Juga adik-adik mengkonsumsi makanan lengket di adik-adik dan akan adik-adik bau gigi akan mulut akan terasa bau. Yang terakhir pencegahan. Di sini adik-adik sampai masih ingat tentang pencegahan lubang gigi. Ya, ada lagi ya. Silakan menjawab. 1. Menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. 2. Sering mengkonsumsi makanan yang berat dan banyak mengandung air. 3. Kontrol kesehatan gigi secara berkala untuk anak-anak minimal 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa minimal 6 bulan sekali. Ya, terima kasih adik-adik atas jawabannya sangat baik. Kakak akan mengulang kembali. Cara pencegahan karies gigi atau lubang gigi yang pertama itu menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Jadi adik-adik jangan lupa pagi setelah sarapan pergi ke sekolah jangan lupa sikat gigi, dan malam sebelum tidur jangan lupa juga untuk menyikat gigi agar mencegah terjadinya lubang gigi pada gigi adik-adik. Baik, yang kedua, sering mengkonsumsi makanan yang berserat dan banyak mengandung air. Contohnya makanan yang mengandung banyak air dan berserat itu seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar dan sehat. Yang ketiga, kontrol kesehatan gigi secara berkala untuk anak-anak minimal 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa minimal 6 bulan sekali. Dan adik-adik, untuk adik-adik jangan lupa mengontrol kesehatan gigi di dokter atau di rumah sakit. Untuk adik-adik 3 bulan sekali. Dan tidak peduli untuk kemungkinan untuk adik-adik 3 bulan sekali untuk bermaksud kalau adik-adik rasa sakit pergi ke dokter gigi untuk periksa gigi. Baik. Baik, sekian penjelasan kakak hari ini. Semoga adik-adik sebelum kakak menutup penjelasan kakak hari ini, kakak ada pesan untuk adik-adik.
hari pagi sudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa juga untuk mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi atau ke rumah sakit untuk adik-adik 3 bulan sekali. Terima kasih adik-adik untuk waktu yang telah diberikan kepada kakak. Terima kasih sama adik-adik sudah bersedia untuk hadir.